Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, kembali lagi dalam Pagi Lawatan Tuhan di awal tahun yang baru ini. Puji Tuhan kita semua ada sebagaimana kita ada hari ini, saya percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Sebelum kita memuja dan muliakan Tuhan pada hari ini, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk boleh bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Kalau sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu dalam pagi lawatan Tuhan, kiranya Engkau yang berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah apapun yang menjadi puji-pujian kami, itu semua boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami serahkan PLT ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita sama-sama menaikkan satu pujian, kita percaya bahwa hidup kita ada dalam genggaman Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Shalom. Mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada masih suasana tahun baru ini ya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di dalam tahun yang baru ini. Kami masih memiliki wadah untuk bersama-sama merenungkan satu bagian dari firman Tuhan. Kami mengucap syukur, kami diberi kesempatan untuk boleh terus memperkuat rohani kami. Biarlah Tuhan di dalam tahun yang baru ini
kami mengawali dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang baru, yang boleh menyegarkan, menguatkan iman kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap merenungkan dan mendengarkannya bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya ucapkan selamat tahun baru. Hari ini di awal, ya ini tanggal 2 ya, di awal tahun yang baru, kita akan memulai dengan tetap melanjutkan pagi lawatan Tuhan kita. Semuanya tetap ada di dalam kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu, ada satu ayat yang mau bersama-sama kita mau merenungkan bersama-sama, yaitu di dalam Matius 26 ayat 39. Saya bacakan. Matius 26 ayat 39 berkata, "Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, 'Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki.'" Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ayat ini mungkin bagi sebagian kita akan berkata, oh ini ayatnya cocok untuk Paskah. Nah padahal kita kan barusan merayakan Natal, kita barusan merayakan Tahun Baru. Namun saya percaya satu hal, bahwa ayat semua firman Tuhan, ayat-ayatnya itu cocok untuk setiap musim. Amin. Setuju semuanya ya. Dan ayat ini mengingatkan kita di dalam tahun yang baru ini ada satu hal yang perlu kita renungkan. Kadang-kadang tahun sudah baru, dengan semangat baru, sukacita baru. Kadang-kadang apa yang kita inginkan, cita-cita, planning, impian dari tahun yang lalu belum juga terrealisasi, belum juga terwujud. Ada yang dalam 1 tahun ini berdoa belum dijawab. Namun ada juga yang sudah bertahun-tahun sampai dengan tahun yang baru, tahun 2024 ini, mimpi kita, harapan kita, doa-doa kita belum juga dijawab. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, manusia itu punya banyak keinginan. Ya, saudara mungkin di dalam tahun kemarin saudara ingin tampil lebih cantik. Mungkin usahanya adalah saudara mau skincare, atau saudara ingin tahun kemarin yang belum tercapai, saudara ingin tahun ini bisa tercapai, bisa jalan-jalan ke luar negeri misalnya, jalan-jalan ke tempat yang dimana saudara lama tidak kunjungi. Atau saudara ingin di dalam tahun kemarin yang belum tercapai, saudara ingin di dalam tahun baru ini saudara memiliki pekerjaan, karena belum tercapai sampai dengan saat ini. Namun ada kalanya, kalau itu sih yang tadi saya sebutkan, ada dalam tahun yang baru masih banyak kesempatan untuk bisa dilakukan. Tapi saudara, ada hal yang bertahun-tahun kita doakan belum juga kecapai, belum juga terpenuhi keinginan, doa dan harapan kita. Misalnya saudara ingin sekali sembuh dari sakit saudara. Saudara ingin sekali punya pekerjaan yang lebih baik dari sekarang, padahal itu mendesak keuangannya. Misalnya saudara ingin saudara disembuhkan dari satu penyakit yang bahkan kata dokter itu sebuah penyakit terminal, atau penyakit yang sudah tidak ada harapan lagi. Nah, bagaimana dengan begitu? Kalau sampai di satu titik kita nggak bisa lagi berdoa dan berharap. Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan? Kalau seperti tadi yang kita baca Matius 26 ayat 39, Tuhan Yesus punya keinginan. Keinginannya adalah yang terakhir sebelum dia menutup mata, yaitu dia ingin, karena 3 kali disebut, 3 kali didoakan, dia ingin cawan ini berlalu. Cawan ini bisa bicara mengenai sebuah penderitaan, sebuah kesulitan, sebuah hal yang mau gak mau dia harus hadapi. Dia berkata, kalau boleh Tuhan, kalau boleh Bapa, cawan ini berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu saja. Nah ini luar biasa saudara.
Bagaimana hari ini kita mau sama-sama merenungkan bagaimana Tuhan Yesus sendiri punya keinginan. Dan keinginan terakhir itu diucapkan 3 kali. Saudara perhatikan dalam ayat-ayat yang lain. Adakah diulang seperti itu? Ini menunjukkan sebuah keinginan yang Yesus ingin itu terjadi. Tapi di satu titik Allahnya berkata, cukup, tidak bisa dipenuhi. Cawan itu harus kau hadapi, cawan itu harus kau minum. Nah, ini pun terjadi sama kita. Di dalam tahun yang baru ini, bagaimana Bapak Ibu Saudara, kalau kita memiliki keinginan, tetapi keinginan itu belum juga terpenuhi, apa yang harus kita lakukan? Terus berusaha dan beriman. Betul sekali, saya setuju. Tetap berusaha selama masih dikandung hayat, masih dikandung badan ya. Maksudnya selama masih bisa berusaha. Mari kita terus berusaha dan tambahkan iman. Usahanya bisa bicara mengenai berdoa terus menerus, tanpa putus asa, tanpa sampai ada yang bilang PUSH, pray until something happen. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Ya, setuju saya. Berdoa terus menerus sampai sesuatu terjadi. Sesuatu yang membuat kita terus tercapai keinginan kita. Sampai sesuatu yang terjadi yang mengingatkan kita, ya udah selesai untuk berdoanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk di dalam segala doa dan keinginan kita yang belum terpenuhi, yang pertama yang mau saya bagikan untuk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan adalah ketika kita berdoa atau kita memiliki keinginan dan kita terus berusaha dan itu belum terpenuhi, janganlah engkau patah semangat. Tetaplah bersemangat. Kenapa? Karena Amsal 18 ayat 14 mengatakan gini, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Perhatikan ayat A. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Ini bicara mengenai begini. Kalau ketika kita sedang berusaha memenuhi mimpi-mimpi kita, kita berusaha agar semua doa-doa kita, keinginan kita tercapai, tapi kayaknya udah jalan buntu mungkin, udah rasanya tidak ada bukan tidak ada harapan, masih ada harapan mungkin, tapi kita belum titik selesai. Jangan patah semangat, karena firman Tuhan hari ini mengatakan ketika orang bersemangat, dia mampu menanggung penderitaannya. Kesakitan yang kita alami, entah sakit secara fisik atau sakit hati atau kekesalan atau apapun yang kita alami, ketika kita semangat, kita sanggup menanggung penderitaan kita. Ketidaknyamanan ketika doa itu belum dijawab, kesakitan fisik, kesakitan hati kita ketika kita mungkin sedang mengharapkan sesuatu belum juga dijawab. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Artinya kalau kita kehilangan semangat, hancur semuanya, saudara. Tetaplah bersemangat di dalam engkau berusaha, di dalam engkau terus berusaha. Dan berikutnya juga yang senada dengan Amsal 18:14 adalah suatu firman yang sering engkau dengar, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kenapa perlu hati yang gembira? Bagaimana kita ketika doa kita belum dijawab, kita tetap harus bergembira? Ya Bapak Ibu Saudara, karena ketika hati kita tetap bergembira, itu bicara mengenai kita penuh dengan ucapan syukur. Ada 1001 alasan untuk mengucap syukur. Selalu ada alasan untuk mengucap syukur. Ketika doa-doa tidak dijawab, keinginan kita belum dijawab, kita tetap mengucap syukur. Hati kita tetap gembira. Dan hati yang gembira itu kadang-kadang dan sering kali saya bilang adalah obat yang manjur. Obat buat menyembuhkan sakit hati kita, menyembuhkan sakit rohani kita, menyembuhkan sakit jasmani kita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bersukacita, mengucap syukur senantiasa, karena ada banyak alasan untuk mengucap syukur. Tahun baru ini mungkin engkau berkata, doaku belum dijawab Tuhan.
Tapi ada alasan untuk mengucap syukur. Tuhan, terima kasih. Di dalam tahun yang baru ini, aku masih ada di sini. Aku bisa menikmati firman Tuhan. Itu alasan mengucap syukur. Tuhan, terima kasih. Di dalam tahun yang baru ini, aku bisa menarik nafasku. Ada oksigen, ada sinar matahari yang membuat aku bisa hidup dan bernafas. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika dalam terus berusaha dan mengandalkan Tuhan, tentu saja engkau tidak boleh juga selain patah semangat, patah harapan. Jangan sampai engkau kehilangan harapan. Ibrani 6 ayat 19, mari kita lihat. Ibrani 6 ayat 19 mengatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sekali lagi perhatikan, pengharapan itu seperti sauh. Orang yang berharap itu diibaratkan seperti kita ini punya seperti kapal. Kapal itu ketika bersandar di pelabuhan harus punya jangkar atau sauh yang dilemparkan agar kapal itu tidak hanyut ke bawah ombak, ke bawah angin. Nah, hidup kita ketika kita di dalam sebuah pergumulan, doa-doa kita sampai tahun yang baru, awal tahun yang baru ini belum juga dijawab. Saya katakan, jangan kehilangan harapan. Kalau kehilangan harapan, engkau sama dengan engkau tidak bisa berlabuh di dekat Tuhan dengan baik. Kalau kehilangan harapan, hidup kita, kapal hidup kita akan hanyut ke bawah arus. Entah itu arus orang kiri kanan yang berkata dengan negatif sekitar kita, aduh buat apa engkau masih jadi Kristen, aduh buat apa engkau masih pelayanan, masih saja hidupmu, doamu, keinginanmu tidak dijawab, masih ada aja sakitmu tidak disembuhkan. Nah, kalau kita tidak punya sauh, yaitu harapan kita di dalam Tuhan, kita harus terus berharap dalam Tuhan, kita akan hanyut. Hanyut apa? Ngikutin omongan orang, ngikutin pikiran yang khawatir, ketakutan kita, ngikutin apa kata dunia. Dunia mungkin berkata, buat apa terus beriman? Nah, tapi ketika kita punya sauh yang kuat, yaitu harapan di dalam Tuhan, kita akan berkata, oh, masih ada Tuhan yang memelihara hidupku, masih ada harapan, selalu ada mujizat buat orang yang berharap pada Tuhan. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara, ketika kita masih terus berusaha, kita terus juga tambahkan iman, karena iman itu bukti dari segala sesuatu yang kita lakukan. Iman itu mungkin tidak kelihatan, tapi iman memiliki kepercayaan. Iman itu percaya bahwa Allah sanggup turun tangan tepat pada waktunya. Oke, tetapi ketika di satu titik semua udah kita lakukan, tapi tetap saja di dalam satu titik kita sudah tidak bisa berharap. Doa-doa tidak dijawab, sakit tidak disembuhkan, dokter malah memvonis bahwa penyakit kita ini tinggal mungkin waktunya tinggal 1 bulan usia kita misalnya. Nah, apa yang kita lakukan? Dalam titik ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam tahun yang baru ini saya akan ingatkan bahwa sudah waktunya ketika Allah berkata, sudah cukup anakku, kasih karuniaku untukmu cukup sampai di sini. Yang kita lakukan adalah kita menerima kenyataan. Menerima kenyataan itu bukan sesuatu yang buruk kok. Seringkali orang dibilang bahwa terus berusaha. Nah, kalau usaha kita udah titik, sudah selesai, terus beriman. Kalau kita beriman pun tetap kita harus mau menerima kenyataan. Menerima kenyataan itu bicara mengenai seperti yang firman Tuhan katakan di dalam Matius 26 tadi ya. Kita kembali ke Matius 26, tetapi sekarang kita mau ke ayat 41. Matius 26 ayat 41, yaitu ketika Tuhan Yesus sudah berdoa, sudah berusaha supaya cawan itu berlalu. Bahkan dia menemukan teman-temannya, yaitu murid-muridnya tidak support dia.
Mungkin seperti itu yang kita alami. Teman-teman kita, sahabat kita di dalam tahun yang baru ini, ketika kita gagal, mungkin udah pergi semua dari kita. Orang yang sukses banyak dideketin orang-orang, tetapi ujian dari persahabatan. Orang yang gagal, mana ada teman yang masih bertahan? Kalau ada teman bertahan, itulah teman yang terbaik, sahabat yang terbaik. Tetapi sekalipun semua teman kita, orang-orang sekitar kita meninggalkan kita, sekalipun tidak ada harapan, sekalipun rasanya tidak ada apa-apa, inilah waktunya kita berkata kepada Allah, kehendakmu yang terjadi Bapa. Aku pasrah, aku menyerah, aku menerima kenyataan seperti yang dikatakan Tuhan. Apa yang harus dilakukan dengan menerima kenyataan? Matius 26 ayat 41 berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Sekali lagi saya bacakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Bapak Ibu Saudara, di mana di dalam satu titik kita sudah nggak bisa berharap lagi, ketika mungkin Allah berkata, cukup anakku, tidak ada harapan lagi untuk engkau berdoa, doamu sudah tidak aku jawab lagi karena Tuhan bilang cukup. Yang kita lakukan adalah menerima kenyataan dan berjaga-jaga. Berjaga-jaga apa? Berjaga-jaga untuk tidak jatuh dalam dosa. Kuatkan rohmu, kuatkan imanmu, karena siapkan kemungkinan yang paling buruk. Kalau engkau sakit, dokter bilang mungkin sudah tidak ada harapan untuk kesembuhanmu. Kenapa tidak kita berjaga-jaga, mempersiapkan kenyataan bahwa waktu mungkin 1 bulan lah ya. Kalau waktunya 1 bulan, kalau tinggal 1 bulan, kenapa enggak 1 bulan kita pakai untuk lebih dekat pada Tuhan? 1 bulan kita pakai untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Misalnya bagaimana aku dipanggil Tuhan, aku siapin misalnya pin HP-ku, pin ATM-ku, buku tabunganku, hartaku yang mungkin secara jasmani ya, yang ku berikan kepada anak cucu mantuku, supaya ketika aku pergi semuanya enggak repot. Mungkin foto kita, mungkin pakaian yang terbaik kita, supaya pada waktu waktu itu datang, saudara, kita siap, orang di sekitar kita pun siap. Misalnya kalaupun tidak masalah kematian, masalah lain, misalnya kita kepengen memiliki, atau anak-anak muda nih kepengen masuk di sebuah sekolah yang terbaik, kita sudah berharap, berusaha belajar, bahkan segala upaya kita lakukan, tetapi satu titik Tuhan berkata cukup. Apa yang kita lakukan? Kita siapkan kemungkinan yang paling harus kita terima kenyataannya, sekolah lain yang lebih baik. Ya mungkin buat orang bilang sekolahku yang terbaik, tapi sekolah lain yang saya percaya lebih baik daripada yang kita pikirkan. Atau banyak hal Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu yang kayaknya kemungkinannya semuanya sudah tidak ada waktu lagi untuk mempersiapkan. Tuhan bilang cukup, cawan ini harus engkau makan, engkau minum misalnya, cukup, kenyataan ini harus engkau terima. Yang kita lakukan adalah menerima kenyataan, berjaga-jaga dan berdoa, bersiap-siap, bertanggung jawab sama Tuhan. Apa yang sudah kulakukan selama ini? Udah waktunya engkau mempersiapkan yang segala sesuatu yang dalam kondisi yang terburuk sekalipun, memang tetap memiliki semangat, memang tetap harus terus-menerus mengucap syukur dengan hati yang gembira dan memiliki new hope, harapan yang baru. Seperti di tahun ini Bapak Ibu Saudara, miliki harapan yang baru. Mungkin harapan yang kemarin tidak terpenuhi, Tuhan bilang tidak bisa, cukup sampai di situ. Miliki harapan yang baru. Mungkin terjadi pergeseran dari harapan yang lama. Kita mungkin turunkan standar. Kita mau harapan yang baru untuk menjalani hidup lebih dekat lagi kepada Tuhan, menjalani hidup dengan penuh bertanggung jawab. Biarlah Bapak Ibu Saudara, di dalam tahun yang baru ini kita terus mempersiapkan hidup yang baik selama 1 tahun ini. Kita percaya tahun ini adalah tahun kemakmuran. Tahun ini adalah tahun kelimpahan. Namun
Sekalipun tahun ini adalah tahun kelimpahan, tapi kita terus harus berjaga-jaga, berdoa, dan bersiap-siap. Kelimpahan itu waktunya kita menyediakan lumbung. Kelimpahan itu artinya kita berjaga-jaga supaya pada saat yang terpahit, terjelek, kondisi yang tidak baik sekalipun, kita sudah siap menghadapi segala sesuatu. Biarlah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman hari ini menguatkan kita, memberikan peneguhan kepada kita pada tahun yang baru, tahun 2024 kita memiliki harapan yang baru. Sekalipun doa kita belum dijawab, tapi kita mau berdoa, berjaga-jaga dan bersiap seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Dia terus mengandalkan Bapanya di surga, dan sampai di dalam satu titik kita akan berkata seperti Yesus berkata, kehendakmu yang terjadi, bukan kehendakku. Mari kita mengucap syukur dengan berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, di dalam tahun yang baru ini, di dalam ibadah pagi lawatan Tuhan hari ini, kami mau mengucap syukur. Ketika firman-Mu sudah meneguhkan, menguatkan, bahkan memberikan penghiburan, serta menuntun kami menghadapi hari-hari di depan kami. Biarlah Tuhan, kami terus berjaga-jaga, tetap siap sedia dalam segala keadaan, tetap bersiap-siap menghadapi semuanya, bahkan kemungkinan yang terburuk sekalipun. Ampuni kami Tuhan apabila kami mungkin masih sering bersungut-sungut, kami tidak mensyukuri sampai dengan hari ini kami sebagaimana kami ada, itu karena anugerah-Mu. Ampuni kami Tuhan, kuduskan, sucikan kami. Kami mau menjadi lebih baik lagi di dalam tahun yang baru ini. Kami mau terus menaruh harapan yang baru di hadapan-Mu Tuhan, yaitu harapan yang sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidup kami. Kami mau mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Biarlah Tuhan, di dalam memasuki tahun yang baru ini, kami tetap dikuatkan, hubungan kami dengan Engkau semakin erat, kami semakin mengerti rencana dan kehendak Tuhan buat kami. Hamba-Mu telah menyelesaikan bagiannya, mari Roh Kudus ambil alih dan Engkau menolong setiap anak-anak-Mu yang hadir pada pagi lawatan Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tuhan Yesus memberkati.